Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas kembali tentang pembahasan saham. Jadi pembahasan ini sudah Ibu bahas di kelas offline pada waktu hari Selasa kemarin ya. Dan ini bagi yang kelas online. Jadi kita sudah pada pembahasan tentang equity. Nah, equity yang kita bahas di sini adalah saham, karena yang kita bahas equity dalam perusahaan PT. Jadi dalam PT itu permodalannya tidak hanya equity saja, tetapi modalnya sudah modal para pemegang saham yang terdiri dari ordinary atau yang dinamakan saham. Kemudian ada yang dinamakan premium ordinary atau diskonto ordinary, yaitu terjadinya laba atau rugi dari penjualan saham atau dari penerbitan saham. Kemudian ada lagi yang dinamakan laba ditahan atau returning earning. Jadi di dalam PT itu tidak ada lagi laporan perubahan ekuitas. Yang ada adalah laporan laba ditahan dan ada namanya treasury stock atau laba penarikan kembali. Nah, di sini di soal kita langsung ke soal ya. Dalam kasus saham biasanya kita akan ngejurnal apabila terjadi penerbitan saham. Nanti penerbitan saham itu apakah terjadi laba atau rugi dari penjualan atau penerbitan saham. Di sini diketahui, Keaton Battle Corporation didirikan tanggal 1 Januari 2014. Perusahaan ini diotorisasi untuk menerbitin 10.000 lembar saham preferen dengan nilai pari $50 dan menerbitkan juga 500.000 lembar saham biasa tanpa nilai pari, tetapi dia ditetapkan $2 per saham. Nah, di sini karakteristik saham terdapat ada dua jenis saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. Jadi saham itu yang dinamakan preferred stock atau saham preferen dan saham biasa atau common stock. Nanti kalian bisa baca ya di modul ada perbedaan saham biasa dan saham preferen. Nah, di dalam saham ada yang nilai tertera atau namanya nilai pari atau namanya nilai nominal ya. Nah, di sini nilai parinya $50. Khusus untuk saham preferen, ada tingkat presentasi kumulatif atau partisipasi. Nanti kita akan bahas pada soal selanjutnya. Nah, di sini pada tanggal 10 Januari katanya diketahui 80.000 lembar saham diterbitkan, saham biasa ya. Jadi kita harus bisa identifikasi apakah saham biasa atau saham preferen. Di sini khusus saham biasa secara tunai pada $5. Nah, yang akan kita jurnal berarti kalau secara tunai penerbitannya, tunai selalu berurusan dengan cash, berarti cash kita bertambah, berarti di sini ya, cash bertambah yaitu sebanyak yang diterbitkan 80.000 lembar dikali berapa dolar yang diterbitkan? $5, berarti totalnya 400.000. Yang diterbitkan adalah saham biasa, berarti kita akan mengkredit share capital ordinary atas saham biasa. Di sini kalian bisa perjelas ya. Di sini boleh share capital ordinary atau boleh share common stock ya. Sebanyak berapa lembar saham yang diterbitkan? 80.000 lembar dikali, nah ini dikalinya kalau untuk saham itu selalu dikali nilai nominal atau nilai pari atau nilai yang ditetapkan yaitu sebesar $2. Berarti 80.000 dikali 2 hasilnya 160.000. Maka di sini terdapat selisih perbedaan nilai pasar dengan nilai pari. Dan selisihnya itu karena nilai pasar lebih besar daripada nilai nominal, maka ini dinamakan namanya premium atau laba. Sebesar selisihnya $3 ya, yaitu dari 5 dikurangin 2. $3 dikali penerbitan 80.000. Jadi totalnya 240.000. Nah, jadi penjualan saham seperti ini ya. Sekali lagi, premium atau laba terjadi ketika harga saham pasar lebih besar daripada harga saham nominal, ya. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 1 Maret diterbitkan 50.000 lembar saham preferen secara tunai dengan harga 108 per lembar atau per lembar saham. Ini secara tunai. Tunai pasti berurusan dengan cash, berarti cash kita bertambah sebanyak, kita hitung 5.000 lembar dikali harga pasar sahamnya $108, berarti totalnya 540.000. Yang kita terbitkan adalah saham preferen, berarti di kreditnya share capital preferen sebanyak yang diterbitkan 5.000 lembar. Nah, ini dikali nilai nominal saham preferen. Kita cek ya di sini. Nilai nominal atau nilai pari saham preferen adalah $50, berarti 5.000 dikali $50, hasilnya 250.000. Maka selisihnya dinamakan premium karena harga pasarnya lebih besar daripada harga nominal, yaitu sebesar 290.000.
Dan seperti biasa, total debit wajib harus balance dengan total kredit. Oke, selanjutnya tanggal 1 April kita nerbitin 24.000 lembar saham biasa untuk memperoleh tanah. Jadi di sini bukan secara tunai cash lagi, tapi memperoleh tanah. Berarti kita akan memperoleh tanah atau lain bertambah di sebelah debit. Sebesar berapa nilai wajar tanahnya atau nilai pasarnya? Ada 80.000. Berarti kita catat 80.000 ya. Kemudian di kreditnya adalah dia menerbitkan tanahnya dengan mengeluarkan apa? Ini dengan mengeluarkan katanya saham biasa. Berarti share capital ordinary atau boleh share common stock ya sebesar 24.000 lembar saham biasa dikali nilai nominal tadi $2 hasilnya 48.000. Maka selisihnya harga pasar tanah 80.000 sedangkan nominal 48.000, maka kita mengalami laba atau yang dinamakan premium ordinary. Laba itu selalu ada di sebelah kredit ya. Kalau debit diskonto selalu ada di sebelah kalau rugi atau diskonto selalu ada di sebelah debit. Kemudian yang tanggal selanjutnya itu tanggal 1 Mei, nerbitin 80.000 saham secara tunai dengan harga $7 per saham. Berarti tunai itu pada cash ya di debit sebesar berapa yang terbitkan 80.000 lembar dikali 7 hasilnya 560.000. Di kreditnya adalah share capital ordinary sebesar 80.000 yang diterbitkan dikali nilai nominal. Nah, selisihnya karena seperti biasa nilai pasar lebih besar daripada nilai nominal maka terjadi premium atau laba. Oke, selanjutnya tanggal 1 Agustus menerbitkan 10.000 lembar saham biasa kepada pengacara sebagai pembayaran atas tagihan. Jadi, di sini perusahaan misalkan membayar tagihan jasa yang diberikan oleh pengacara sebesar 50.000. Berarti kita akui sebagai beban. Boleh namanya beban eksekutori atau boleh namanya organization expense di sebelah debit ya. Sebesar berapa total yang dikeluarkannya? Totalnya 50.000. Kalau misalkan per lembar nanti dikalikan, tetapi kebetulan di sini langsung total ya, 50.000. Dia ngeluarin saham biasa sebesar sebanyak 10.000. Berarti saham biasa, share capital ordinary atau common stock 10.000 dikali 2, 20.000. Dan selisihnya adalah, karena lebih besar organization expense, maka selisihnya mengalami premium atau laba. Tanggal 1 September menerbitkan 10.000 lembar saham biasa secara tunai. Tunai selalu berusaha dengan cash ya. Sebesar 10.000 dikali $9 hasilnya 90.000. Nah, kemudian seperti biasa kita ngeluarin saham biasa ya yaitu sebesar 10.000 dikali nilai nominal dan selisihnya kita mengalami premi karena nilai pasar lebih besar pada nilai nominal. Terakhir 1 November katanya nerbitin 1.000 lembar saham preferen secara tunai sebesar 112 per saham. Tunai selalu berurusan dengan cash ya. Kita hitung 1.000 dikali nilai pasar hasilnya 112.000. Diterbitkan pada nilai nominal share capital preferen tadi nilai nominalnya $50 dikali 1.000 hasilnya 50.000. Maka selisihnya karena harga pasar lebih besar daripada harga nominal dia mengalami laba sebesar 62.000. Demikian pembahasan tentang saham. Jadi saham itu penjurnalan ketika adanya penerbitan saham dan kita akui penerbitannya itu apakah terjadi premium atau diskonto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.